Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat ya. Untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini, alangkah baiknya teman-teman semua harus semangat terlebih dahulu menyiapkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong untuk Ananda Zerli memimpin doa, silakan. Siap gerak doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ananda Zerli atas pemimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengasih terlebih dahulu apakah ada yang masuk atau tidak. Yang pertama, Azari Zarina Ayana Nafisa ada? Ya. Jauh Berdian Lisan? Ya. Masuk semua ya. Ada yang belum disebut sama Ibu? Ada. Siapa? Oh, Aulia Sehari yang tidak masuk ya? Ya. Sakit ya? Masih ingat kemarin Ibu sebelum memulai pembelajaran materi pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya materi sebelumnya itu ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa? BUMN. Ya. Nah, jadi sebelum itu Ibu menjelaskan materi selanjutnya, Ibu akan mengingatkan kembali kalian kepada materi sebelumnya karena ada kaitannya. Nah, di sini BUMN sendiri adalah badan usaha milik negara di mana BUMN tersebut itu mempunyai fungsi untuk mensejahterakan masyarakat atau penduduk di Indonesia. Sebelumnya BUMN sendiri itu dibagi menjadi 3. Nah, mungkin ada pendapat lain untuk siapa yang masih ingat BUMN, silakan angkat tangannya. Ya, silakan Anda jauh-jauh jelaskan. BUMN adalah badan usaha milik negara, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar produknya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang bersama. Ya, betul sekali, itu lebih lengkap lagi ya. Jadi intinya itu BUMN itu merupakan badan usaha milik negara yang dibentuk oleh pemerintah untuk menaungi berbagai bentuk perseroan, kerja, terung, itu dibagi menjadi 3 bentuk dan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat dan memberikan suntikan modal untuk negara. Jadi uang dari BUMN nanti dikelola lagi untuk kepentingan masyarakatnya seperti itu. Nah, sudah menjelaskan BUMN, selanjutnya ada BUMD. Ya, bentar, silakan siapa yang mau berpendapat tentang BUMD? Ya, silakan Anda Seti. BUMD adalah perusahaan yang diatur dengan suatu peraturan daerah yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali ada ketentuan lain. Ya, betul sekali. Jadi di sini BUMD sesuai dengan singkatannya merupakan badan usaha milik daerah di mana kekayaan daerah itu dikelola untuk menghasilkan sumber daya modal yang nantinya untuk memperkaya daerah itu sendiri. Nah, di BUMD dan BUMN itu tujuannya itu sama untuk memberikan kebaikan pelayanan umum kepada masyarakat. Nah, di sini BUMD itu contohnya itu ada perusahaan seorangan di mana kalau di sini itu sudah BUMD itu seperti ada PDAM seperti itu dikelola oleh daerah karena sesuai dengan undang-undang daerahnya seperti itu. Bagaimana, udah jelas? Jelas. Ya, bisa dilanjutkan materi yang kita pada pagi hari ini. Ya. Jadi tadi ada hubungannya ya. Tadi kita udah menjelaskan, udah tahu dari kemarin itu udah menjelaskan BUMN dan BUMD. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang badan usaha milik swasta. Di sini ada yang pernah mendengar kata-kata itu? Ya, sering ya. Jadi di sini bukan hanya badan usaha milik negara atau daerah, tetapi di negara kita itu ada sumbangsi dari badan usaha milik swasta. Nah, itu di sini badan usaha milik swasta itu mempunyai peranan yang penting untuk perekonomian di Indonesia seperti itu. Nah, sebelum ini akan menjelaskan BUMS sendiri udah tahu ya, badan usaha milik swasta, di mana pengertiannya adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Jadi kalau BUMN dan BUMD itu berorientasi kepada kepentingan masyarakat, tetap memperoleh laba tetapi tidak terutama untuk memperoleh laba, tetapi kepentingan BUMS sendiri itu berorientasi pada laba. Bedanya di sini. Kalau di BUMS itu labanya itu ingin memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Sedangkan kalau tadi sudah kita menjelaskan tentang BUMN dan BUMD, selanjutnya tadi sudah dijelaskan juga tentang BUMS. Nah, pengertiannya tadi sudah jelaskan di sini yang paling
membedakan adalah kalau BUMS sendiri itu berorientasi pada laba yang tinggi-tingginya, dimana kalau BUMS itu ingin memperoleh laba yang maksimal untuk membuat roda perekonomian di BUMS itu bisa berjalan. Dengan demikian bedanya di situ, kalau BUMS dengan BUMD dan BUMN itu bedanya, kalau di BUMN dan BUMS itu BUMN dan BUMD itu memperoleh laba yang tidak besar seperti yang diinginkan oleh BUMS. Nah, dalam BUMS itu ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuknya itu ada perusahaan perorangan, di mana perusahaan perorangan itu dimiliki 1 orang atau lebih dengan tujuan laba, memperoleh laba yang sedikit juga. Dengan demikian, perusahaan perorangan itu dimiliki 1 orang untuk memenuhi labanya seperti itu. Dengan demikian, perseroan dan perorangan ini ingin memperoleh laba yang sedikit-sedikitnya untuk memaksimalkan kinerjanya dalam perusahaannya seperti itu. Jadi masih dalam satu konteks untuk memperoleh laba yang sedikit-sedikitnya. Di sini mempunyai kelebihan di mana perusahaan perorangan merupakan manajemennya itu relatif fleksibel. Jadi kalau ada BUMS contohnya itu kayak misalkan perorangan itu misalnya badan yang dimiliki oleh swasta, itu mempunyai manajemen yang fleksibel, jadi mengikuti apa yang dianjurkan oleh manajemennya, jadi sangat fleksibel mengikuti. Jadi kalau di BUMN dan BUMD itu lebih ke manajemennya ketat seperti itu. Kalau di sini fleksibel, menyesuaikan, itu bisa menyesuaikan dimanapun itu. Nah, kelemahannya di sini adalah sumber uangnya terbatas, beda dengan BUMN dan BUMD. Kalau BUMN dan BUMD mempunyai sumber uang yang tidak terbatas, gitu. Bedanya di situ kelemahannya. Yang kedua, ada bentuk firma, persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, di sini firma itu bertujuan untuk memperoleh laba juga. Nah, di sini bedanya firma dengan perorangan. Di sini firma itu lebih dari, kalau perorangan itu hanya 1 orang, dimiliki oleh 1 orang. Nah, di sini memiliki tanggung jawab yang sama setiap perorangannya itu. Nah, kelebihannya di sini mendirikannya itu sangat mudah, tidak merepotkan, dan kekurangannya tanggung jawab setiap sekutu tidak terbatas. Jadi di sini setiap sekutu atau orang yang di dalam firma itu tidak terbatas, jadi kecenderungan itu banyak konflik kayak gitu di dalam firma tersebut. Nah, selanjutnya ada CV, Commendataire Finance Staff. Nah, di sini CV itu milik beberapa orang, terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Contohnya itu kayak ada CV perusahaan kontraktor seperti itu, dan di sini tuh ada CV gitu, ada persekutuan aktif dan persekutuan pasif seperti itu. Nah, di situ saling melengkapi antara persekutuan aktif dan persekutuan pasif. Selanjutnya di sini ada PT, perseroan terbatas pengeluaran sahamnya, di mana PT itu mempunyai gabungan memperoleh laba yang sedikit-sedikitnya dengan cara mengeluarkan saham terlebih dahulu untuk memperoleh labanya. Nah, kalau di PT itu kita kita mengeluarkan modal terlebih dahulu baru kita bisa memperoleh labanya seperti itu. Yang terakhir itu ada yayasan, bukan bentuk perusahaan, tidak mencari keuntungan. Di sini yayasan, ya, tujuan yayasan kan untuk mensejahterakan, hampir saja sama seperti BUMN dan BUMD, di mana tujuannya itu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan demikian, yayasan itu walaupun milik swasta, tapi tujuannya itu untuk mensejahterakan orang yang membutuhkan yayasan. Nah, tidak mencari keuntungan, tetapi untuk mensejahterakan masyarakat tersebut, kayak gitu. Bagaimana anak-anakku? Jelas? Apa ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu? Ini jelas ya. Jadi bedanya itu kalau BUMD dan BUMN itu tidak berorientasi pada laba, tapi kalau BUMS itu berorientasi pada laba. Nah, bentuk-bentuknya itu ada perusahaan perorangan, ada firma, ada CV, PT, dan yayasan seperti itu. Nah, kalau sudah jelas, sekarang Ibu yang mau bertanya ya, kalian persiapkan lembar jawaban untuk tugas hari ini. Nanti juga ada permainan. Lihat ya. Pertama, ini ditulis jawabannya aja nggak apa-apa. Nah, soal pertama, ciri-ciri badan usaha milik swasta adalah yang pertama, A. Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pemilik.
Yang B, keuntungan dan kerugian sebagian ditanggung oleh pemerintah. C, keberhasilan atau kegagalan usaha tergantung pada kebijakan pemerintah. Yang D, tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyat. Yang E, merupakan saing utama badan usaha milik negara. Nah, pilih nomor 1 ya. Yang nomor 1 silakan dipilih. Jawabannya saja nggak apa-apa. Yang kedua, udah siap? Yang kedua, ya. Yang kedua, salah satu kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan perseorangan adalah A, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. B, kemampuan investasi tidak terbatas. C, kelangsungan usaha terjamin. D, biaya organisasi rendah. E, mudah mendapatkan modal dari pihak luar. Ya, ya, ya. Yang terakhir ya, ini cuma 3 soal aja, nggak apa-apa buat latihan. Perkumpulan antara 2 orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama dengan memakai nama bersama disebut A, perseroan terbatas atau PT. B, persekutuan komunitas atau CV. C, yayasan. D, firma. E, joint venture. Ya, ya. Semuanya kan? Nah, cukup ya. Silakan. Ya, terima kasih. Anak-anak semuanya sangat semangat sekali ya pada pagi hari ini. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada penyampaian juga. Nah, di sini silakan memilih dari 3. Nanti di sini ada permennya juga buat kalian. Nanti dapat poin juga kalau yang jawabannya benar ya. Silakan milih salah satu. Ya, diambil. Siapa dulu? Jauh dulu, boleh. Soalnya dibacakan, nanti jawabannya disebutkan. Soal, bentuk badan usaha yang dimiliki oleh 1 orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Jawabannya perusahaan perorangan. Ya, betul sekali. Poin untuk jasa ya, Ibu catat. Jasa, betul. Terus, Ananda Zerli silakan. Soal, badan usaha persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan masing-masing anggota memiliki tanggung jawab yang sama adalah firma. Iya, betul sekali. Nah, berarti jelas ya, Ibu senang sekali anak-anak semua pada bisa menjawab semuanya, bisa semua. Jawabannya itu benar semua. Nah, sebelum Ibu menutup lagi, Ibu juga ada project untuk kalian ya. Jadi kalian di sini diminta tolong oleh Ibu untuk mencari badan usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti itu buat minggu depan ya, buat tugas individu juga. Jadi nanti seperti ini, kalian bikin bagan, nama, badan usaha, tahun, bidang usaha. Jadi di sini misalkan nomor 1, nama usahanya namanya Maju Gajah. Badan usahanya itu misalkan memang kita lagi belajar sama BUMS ya, BUMS. Berdiri tahun misalkan tahun 2005. Bidang usahanya di sini grosir, sembako. Nah, nanti kalian cukup mencari ini aja ya. Nanti kalian mencari namanya apa, terus badan usahanya itu merupakan badan usaha milik apa, badan usaha bentuknya apa, berdirinya tahun berapa, bidangnya itu misalkan ada grosir, jual beli sembako, ada jual beli baju, misalkan seperti itu. Udah jelas? Jelas ya, semangat sekali, pokoknya harus semangat. Ini udah Ibu jelasin juga, kita udah belajar banyak pada pagi hari ini. Kita mengulas kembali pada materi yang sebelumnya, ada BUMN dan BUMD. Terus hari ini kita belajar tentang BUMS. Kita banyak belajar tentang BUMS ya, jadi kalian tuh tahu nanti kalau misalkan kalian bisa terjun ke masyarakat, kalian tahu tugas BUMS itu apa, BUMD itu apa, BUMS itu apa, BUMN itu apa. Jadi kalian bisa membedakan. Seperti itu tujuan pembelajaran dari pada pagi hari ini.
banyak untuk anak-anak semuanya udah mendengarkan ibu dan udah sangat aktif sekali ya, maksudnya mau menjawab pertanyaan dari ibu, semangat juga untuk menjawab pertanyaan juga betul semua. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup jelas? Ya, kalau begitu, kalau sudah cukup jelas, Ibu akhiri dulu ya. Terima kasih sekali kepada anak-anak semuanya telah menerima pembelajaran dari Ibu pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di kehidupan yang nantinya. Amin. Ya, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman yang telah melihat video saya, semoga ini videonya dapat bermanfaat untuk kita semua. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, saudara saya, dan terutama kepada ibu dosen saya selaku dosen mata kuliah pembelajaran mikro, Bu Sofi dan Bu Siwi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.